Allahu Akbar, la ilaha illallah, Idul Adha, Idul Fitri. Kemudian setiap sholat 5 waktu dikumandangkan adzan, bahkan di televisi banyak sekali setiap adzan juga berhenti untuk mendengarkan adzan. Masih sangat banyak kalimat Allah itu disebutkan. Maka masih ada harapan. Mudah-mudahan apa yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini bukan di masa kita, bukan di masa 1443 Hijriah bulan Muharram yang akan kita lalui ini. Tapi di masa siapa? Wallahu a'lam bishawab, enggak tahu. Yang jelas mudah-mudahan di masa yang akan datang, yang masih jauh lagi, yang mudah-mudahan kita siapkan hari ini generasi. Selain kita siapkan generasi, kita juga siapkan diri kita, memantaskan diri kita untuk melahirkan generasi. Kalau kita mungkin sudah terlambat. Aduh, saya suruh hafal Quran udah terlambat, Ustaz. Saya suruh menyebarkan dakwah dengan cara saya dakwah yang lain, dakwah bil hal, dakwah dengan contoh, dakwah dengan uang, dakwah dengan mengumpulkan massa, dakwah dengan macam, boleh. Tapi kalau dakwah yang harus menjelaskan dalam beberapa masalah, kita harus siapkan generasi-generasi yang seperti itu jauh lebih semangat dari sebelum-sebelumnya. Maka hari ini alhamdulillah banyak sekali yayasan-yayasan yang intens dalam mengingatkan hijrah, supaya manusia-manusia itu mereka berbondong-bondong menuju ke jalan hijrah, menuju ke jalan perubahan. Kemudian akhirnya kita bisa selamat, bahwasanya hadis ini insya Allah mudah-mudahan tidak berlaku di masa kita. Apa kata Rasulullah? Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbidul ilma, tidak mencabut ilmu intiza'an, langsung jebret hilang. Enggak. Yantazi'uhu minal ibad, yang kemudian dicabut dari diri seorang hamba. Misalnya ada yang di antara kita pinter gitu ya, Ustaz Ansor misalnya, Ustaz Ansor sebagai ustaz di TPA ini tiba-tiba on ya, gak bisa apa-apa, plongo kecuali mungkin kena ain, alhamdulillah ya Sar, alhamdulillah. Ini tiba-tiba on itu dicabut sama Allah ilmunya. Enggak kayak gitu Allah nyabut ilmunya. Atau tiba-tiba satu masyarakat itu tiba-tiba menjadi jahil, menjadi bodoh semuanya, enggak. Tapi Allah mencabut ilmu itu di sini sebutkan walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Lihat tadi 600 orang ulama meninggal dunia hari ini. Ustaz-ustaz meninggal dunia hari ini. Banyak sekali yang meninggal dunia di Jawa, di Sumatera, di Medan, di mana-mana. Bahkan ulama dunia sekalipun, di Saudi, di Mesir, banyak sekali ulama-ulama yang terserang COVID-19, kemudian akhirnya mereka meninggal dunia. Sesak napas. Bahkan hari ini, tadi malam ada 2 orang ustaz, satu sekelas dengan saya, satu lagi adik saya. Itu terkena COVID yang Masya Allah, sesak nafasnya yang sampai saya nelpon sama dia, kasihan. Sampai seperti itu. Masya Allah. Tapi kemudian dengan izin Allah kita coba pakai gerakan PAZ. Saya bilang gerakan PAZ itu yang tangan diginikan, kemudian dicari pojokan rumah, kaki rapat, kemudian dagu ditempelkan. Alhamdulillah ala kulli hal. Tadi malam langsung lega dadanya din, alhamdulillah din. Itu yang sekelas sama saya. Masya Allah. Dengan izin Allah. Makanya banyak sekali yang kejadian ini. Biqabdil ulama, Allah mewafatkan para ulama hari ini 600-an. Maknanya 600 ilmu sedang dicabut Allah. Ada seorang ahli waris yang dia paling paham lah tentang masalah hukum waris. Di Stabat namanya Ustaz Fahrul Razi, udah meninggal. Sekarang kalau ada hukum waris, ini gimana? Akhirnya nanya Google. Syekh Google jadinya. Kemarin ada yang nanya ke saya tentang hukum waris. Waduh, itulah kalau hukum waris nih harus dihafalkan. Oke, saya cari aplikasinya, alhamdulillah ketemu aplikasinya, masukkan, ketemu, selesai. Memang ada solusinya. Tapi satu saat nanti ketika teknologi nggak ada, ketika apapun nanti nggak ada, maka ya Allah, inilah cara Allah dengan dicabutnya nyawa para ulama, maka Allah telah mencabut ilmu sedikit demi sedikit. Syekh Jabir Al-Jazairi, Syekh bin Baz, Syekh Saimi, mereka sudah meninggalkan kita semuanya. Lalu tinggal murid-muridnya yang tentunya murid-muridnya tidak sehebat beliau. Tentu setiap murid akan berkurang dari ilmu gurunya. Makanya kita berusaha hari ini jangan sampai murid kita nih, itu dia berkurang kualitasnya dari kita. Saya bahagia sekali nih punya murid seperti Ansor, ilmunya melebihi saya. Gitu. Harus gitu toh. Nanti antum punya murid Ansor, murid antum itu murid Ustaz Ansor harus lebih dari Ustaz Ansor.
Jadi nanti kita berusaha maksimal. Bismillah ini. Ini insya Allah kita punya harapan bahwasanya hadis ini bukan pada masa kita insya Allah. Dengan kita didik anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan mencabut nyawa para ulama. Kemudian hatta idza lam yabqa aliman, sampai kemudian enggak ada lagi sisa orang pinter. Enggak ada lagi orang yang mengetahui ilmu. Ini ilmu ulama-ulama yang dicabut nyawanya oleh Allah. Kalau hari ini kita ngelihat bukan cuma sekedar ulama-ulama dunia, ulama-ulama akhirat atau ulama agama, tapi ulama dunia yang dia memahami kedokteran yang baik, yang dia memahami ilmu keinsinyuran yang baik ya. Itu mereka juga sudah dicabut nyawanya oleh Allah. Maka tinggallah orang-orang yang gak punya ilmu, ilmunya ada tapi dia berusaha memutarbalikkan ilmunya tadi. Dia menjadi buzzer, dia menjadi orang yang merusak di muka bumi ini. Kalaupun dia punya ilmu kedokteran, kedokterannya itu digunakan untuk kekayaan dirinya sendiri misalnya. Masya Allah, kita baru saja kehilangan seorang dokter namanya Dokter Irfan. Ada yang kenal sini? Masya Allah, berapa banyak di antara kita yang sudah digratiskan sama dia. Hari kemarin ada beberapa kali operasi yang beliau sakit itu gratis, gak bayar. Kemudian saya juga ada beberapa kali saya membawa pasien kepada dia, nggak mau dibayar. Padahal seharusnya sekelas dia, spesialis bedah, itu kalau seandainya beliau meninggal dunia, itu dia sudah meninggalkan mobil Alphard, dia meninggalkan rumah mewah, dia meninggalkan rekening yang isinya gendut. Ini rekening Masya Allah kosong. Kemudian hidupnya memang betul zahid. Harta yang dia dapatkan kebanyakannya diinfakkan untuk orang lain. Masya Allah. Ini yang kita kehilangan hari ini, orang-orang yang seperti ini. Dan ilmunya betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Banyak di antara dokter-dokter yang hari ini dia ego, dia berusaha semaksimal untuk menguntungkan dirinya sendiri, lalu dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul dokter-dokter sembarangan, muncul insinyur-insinyur sembarangan. Ini yang mestinya kita lawan, bapak-bapak. Ayo jadikan anak kita insinyur. Jangan anak kita dipaksakan untuk semua jadi ustadz. Gak semuanya anak kita punya kemampuan untuk ngomong. Ya gak Sor? Ya gak sih Bang? Anak antum semuanya bisa ngomong gak? Ngomong bisa Bang. Ngomong bisa. Tapi secara lancar, pidato, kemudian juara 1, juara 2. Gak semuanya bisa itu. Lihat passion anak masing-masing, dilihat bu. Passion anak itu bagaimana, anak ini bakatnya kemana. Oh ini bakat anak saya maling Ustaz. Kalau yang maling ya janganlah. Ya. Kalau maling berarti dia harus dicoba. Ayo kita jadikan bakat maling dia itu dijadikan sebagai sebuah bakat yang lebih mantap lagi, yang lebih baik dari maling. Bakatnya bacaan Qur'annya, Masya Allah, jadikan dia imam. Jangan jadikan dia ustadz untuk ceramah, jadikan dia imam kalau bacaannya bagus. Kalau dia memang bisa imam, bisa ceramah, mantap. Kalau dia IQ-nya Masya Allah Ustaz, dia itu pengen, yaudah selesaikan dulu tahfidnya 30 juz, baru masukkan dia ke kedokteran, masukkan dia ke teknik sipil. Betapa banyak hari ini kita kehilangan insinyur-insinyur baik, maka tinggallah orang-orang bodoh jadi insinyur. Lihat, aspal yang kemarin baru saja ada seorang anggota dewan. Ada Bapak lihat videonya nggak Pak? Anggota dewan dikerok aspalnya itu dari pinggir sampai ke tengah, itu dikerok Pak aspalnya Pak, pakai tangan. Sakti nggak tuh anggota dewan tuh? Bukan sakti anggota dewannya, tapi aspalnya memang yang bermasalah. Campurannya tidak sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan di dalam proyek. Ini yang menjadi masalah. Insinyur-insinyur seperti ini, dokter-dokter seperti ini, kemudian ahli-ahli ekonomi yang seperti ini, yang bodoh-bodoh ini, yang pandainya meminteri orang, ya, memelintir undang-undang, pandainya memutarbalikkan fakta, pandainya menjadi buzzer saja, penjilat kekuasaan, maka mereka akan merusak negara, merusak agama, merusak semuanya. Maka kata Allah, hatta idza lam, kata Rasulullah, hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Maka manusia ketika sudah enggak ada lagi orang-orang yang pandai, mereka mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Mereka mengambil orang-orang yang dungu, orang-orang yang safi menjadi pemimpin. Lalu kemudian mereka ditanya fasuilu wa aftau bi ghairi ilmin. Lihat Pak, kata Rasulullah, ini jelas sekali terjadi. Lalu mereka ketika ditanya jawab. Ketika mereka dimintai melakukan hal, mereka melakukan. Ketika mereka dimintai untuk membuat suatu perundang-undangan, mereka buat.
Fa'aftau bi ghairi ilmin, tapi tanpa ilmu. Masya Allah. Bu, ngeri nggak Bu? Kalau seandainya kita sudah pada masa seperti ini, kita dapatkan pemimpin kita bodoh, oon, plonga-plongo. Misalnya mudah-mudahan bukan terjadi pada masa ini, Sor. Jangan curiga, Sor. Belum pada masa kita. Cuma kalau kita dapatkan seperti ini, kemudian para insinyurnya insinyur yang jahil, dokter-dokternya adalah dokter-dokter yang orientasinya cuma sekitar duit, dunia dan perut serta syahwatnya saja. Kemudian banyak sekali ekonom, kemudian ahli-ahli bidang politik dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Maka yang terjadi bighairi ilmin, tanpa ilmu, fadallu, mereka sesat. Tapi yang lebih parah lagi, wa adallu, mereka menyesatkan. Kalau cuma sekedar satu orang sesat, kita misalnya, mohon maaf, kita nih orang biasa, saya misalnya sesat, mungkin hanya jamaah saya yang sedikit misalnya, atau mungkin hanya yang ada di bawah saya, anak atau istri saya yang ikut sesat. Tapi kalau yang sesat alim, zalat al-alim, kata Hasan al-Basri, jatuhnya seorang yang alim, terjerambabnya seorang yang alim ke dalam satu fatwa yang tidak didasari ilmu, ini akan membawa kepada konsekuensi satu gerbong pengikutnya, satu gerbong orang-orang yang ada di belakangnya ngikut menjadi sesat seperti dia. Wa dhallu wa adallu, dia sesat dan dia ngajak orang lain untuk sesat. Ini hadis disampaikan Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Tapi kita ngerasakan hari ini kayaknya kok terjadi pada masa kita. Ulama-ulama pada meninggal dunia, lalu tinggal Syekh bin Bas meninggal, Syekh Utsaimin meninggal, beberapa masyayikh ulama-ulama masih belum ada yang menggantikan beliau. Karismatiknya, amal solehnya, warahnya, zuhudnya. Kemudian akhirnya gara-gara belum ada penggantinya, tinggallah orang-orang yang bodoh. Na'udzubillah nih. Saya menganggap mungkin, ya Allah, hari ini saya menjadi orang yang bodoh. Lihat bagaimana seorang konsultan Sakinah Mawaddah Warahmah. Siapa itu? Kopi namanya? Bukan? Kopi Pak? Oh, ada. Tahu ada. Oh, dari tadi pagi ngantuk-ngantuk ya. Dari jam 4 pagi berangkat dari Stabat. Berangkat dari Stabat, ngisi di Abdul Hamid, dari Abdul Hamid ke Belawan, dari Belawan langsung kemari. Nggak pakai gula. Nggak pakai gula. Pakai gula nih? Waduh, jangan. Untuk yang lain saja. Oke, ikhwan fillah barakallahu fikum. Maka kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah betul-betul hari ini terjadi. Cuma kita jangan menyerah, ibu-ibu. Lihat apa kata Allah mengingatkan kita. Hendaklah kita ini takut meninggalkan keturunan kita nanti ketika kita meninggal dunia, keturunan yang bodoh, keturunan yang lemah, keturunan yang dia halfun adha'us salata wa taba'a sahwata, yang meninggalkan salat. Anak-anak kita yang kita tinggalkan meninggalkan salat, anak-anak kita yang kita tinggalkan mereka memperturutkan hawa nafsu. Mereka sudah tidak peduli lagi, pokoknya jalan. Anak-anak kita gak paham lagi dengan Quran, gak paham lagi dengan hadis. Yang penting mereka enjoy, mereka happy, mereka senang-senang. Yang mereka ikuti adalah para artis, yang mereka ikuti adalah orang-orang yang tidak jelas, orang-orang jahil, yang kemudian menyesatkan mereka ke jurang kebodohan. Yang nyesal nanti kita, penyesalan yang luar biasa, penyesalan yang kemudian akhirnya membawa kepada apa ya? Kok bisa kayak gini lah anakku ini ya? Padahal sebenarnya kesalahan kita. Orang tuanya telah durhaka kepada anaknya. Maka peringatan Rasulullah ini menjadi sebuah cambuk di tahun baru ini untuk kita sama-sama bermuhasabah. Sudahkah kita serius di dalam mengajak anak-anak kita untuk melakukan kebaikan? Anak umur 7 misalnya, dia harus kita ajarkan kepadanya sholat berjamaah. Kita jadikan masjid-masjid yang ramah anak-anak. Ini mohon maaf, ini banyak di antara masjid-masjid kita yang gak ramah anak-anak. Ya, Sob. Anak-anak itu gak boleh berteriak. Anak-anak gak boleh main-main. Anak-anak gak boleh berada di masjid, diusir, suruh pulang. Pulang aja kau, gak usah sholat sini. Ada cara yang lebih baik dan elegan daripada mengusir anak-anak dari masjid. Bikin wilayatul hisbah, bikin polisi syariat di dalam masjid itu.
Gak ada masalah ketika sebuah masjid menentukan ada panitia khusus pengawas anak-anak, tapi jangan anak-anak juga yang ngawasi. Remuk, hancur. Atau anak mudanya suruh ngawasi anak-anak, dia main-main sendiri, dia main HP, atau dia teriak-teriak juga, kau sholat kau, jangan main-main. Orang yang lagi sholat ya terganggu dengan dia. Bikinlah orang yang tua yang berwibawa, yang ketika dia diam saja, kita tengok aja anaknya itu langsung diam anaknya. Tapi ada anak kayak gitu hari ini. Anak sekarang kan begitu kita tengok dia nengok juga. Ketika kita bereng di berengnya kita. Sama bereng-berengan jadi. Ya. Paling tidak hadis Rasulullah, alimu auladakum bis salati wa hum abna'i sab'i sinin. 7 tahun anak-anak kita ajak ke masjid. Bahkan sebelum tahun ke-7 itu anak-anak kita ajak ke masjid. Biasakan bangunkan dia di waktu subuh, jangan ada rasa kasihan. Kadang-kadang kan kita ada ngerasa kasihan, alah kasihan kali, masih kecil udah biar aja lah, belum ada kewajiban dia sholat. Betul, ketika kita kasihan hari ini, lalu nanti ketika kita sudah terlambat memberitahunya, justru kita akan kasihan terhadap diri kita sendiri. Patudin, kau sia-siakan dulu anakmu ketika 7 tahun. Bahkan ketika 10 tahun, udah 10 tahun belum pecitam? Belum? Udah 10 tahun belum? Udah, umur berapa? Umur berapa? 11. Tuh anak itu, anak siapa tuh? Anak Panto. Itu kalau dia nggak sholat Pak, pukul Pak. Pukul pakai rotan, pukul pakai gagang sapu nih. Kalau perlu sampai patah gagang sapunya. Ya. Hah? Tukang las lagi kan? Tukang las. Kalau perlu dilaskan itu. Nggak, maksudnya dipukul dengan pukulan yang tidak melukai. Nah, kamu mohon maaf, Abi memukulmu karena kamu nggak sholat. Kamu udah 10 tahun, pukul, jebret. Besok jangan ulangi lagi. Rasulullah mengajarkan kita untuk memukul anak yang nggak sholat ketika umur 10 tahun. Ajarkan anak-anak kita itu. Jadi pendidikan roh itu sudah ditanamkan dari kecil. Anak-anak nggak ada yang letoy, rohnya itu nggak ada yang letoy. Mentalnya mental yang tinggi, mental yang nggak takut hantu. Sekarang anak-anak kita yang ditontonnya film, akhirnya malam ke kamar mandi nggak bisa, dia nggak mau kamar mandi, akhirnya ngompol. Sengaja dia ompoli kasurnya tuh gara-gara takut nggak mau kamar mandi sendirian. Pernah kayak gitu? Ya? Betul. Gak pernah sampai ngompol, tapi takut sama hantu kan? Takut kamar mandi kan? Malam-malam keluar sendiri takut kan? Ini nih mental-mental seperti harus kita kikis habis. Terus kita kikis habis. Saya kadang-kadang kecolongan juga anak-anak saya, kata apa? Kenapa? Takut apa? Hantu apa dah? Gak ada hantu, bismillah ayo. Berikan mental kepada anak-anak kita, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika dia nggak nyolong, dia nggak nyuri, gara-gara ada pengawasan, lalu ketika kita nggak ngawasi dia, lalu anak kita kemudian mencuri, memberikan perilaku yang memalukan orang tuanya. Ayo bismillah. Jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita kecolongan, kemudian anak-anak kita kemudian menjadi anak-anak yang menjadikan sebab hadis ini berlaku di masa kita. Ya. Tentunya kita pantaskan diri kita dulu. Kita pantaskan lah. Cocok-cocoknya kita ini masih belajar tahsin masih bisa lah. Seminggu sekali tahsin ada kan Sor? Bapak-bapak ya. Malam Sabtu. Malam Sabtu. Berapa orang yang datang? Terakhir 9 orang. 9 orang. Ya lumayan lah, 9 orang masih ada semangat untuk memperbaiki tahsin dirinya, memperbaiki tahsin qiraahnya. Ayo bismillah. Pantaskan diri kita, semangatkan diri kita, ajak tetangga-tetangga kita, ajak jiran-jiran kita. Ayo, ini masa-masa fitnah, masa-masa pandemik. Kita harus memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, terutama mendidik generasi anak-anak kita. Kemudian yang kedua, anak-anak itu jangan letoy fisiknya, Pak. Hari ini banyak anak-anak kita yang sedikit-sedikit udah sakit ya. Apa minumannya? Itu tengok, minuman apa namanya? Saset itu. Nutri. Ya gitu-gitu. Sisri. Ini kita mestinya anak-anak kita berikan makanan yang berkualitas. Makanan berkualitas itu. Sembelihkan mereka paling nggak seminggu sekali kambing, Sor. Sembelihkan anak-anak kita seminggu sekali kambing. Ini kambingnya jarang makan.
Nanti setiap hari aja pagi sarapannya Energen, nanti makan siangnya Indomie, makan malamnya pakai Promah, gitu terus setiap hari. Ya. Besoknya lagi sarapannya Energen, makan siangnya Indomie, makan malamnya Promah. Ya karena lapar minum Promah, sembuh laparnya. Terus gitu hancur anak kita. Anak kita didik fisik dan rohnya betul-betul luar biasa sehingga dia mampu menggantikan generasi selanjutnya. Kita lihat bagaimana Talut, bagaimana Daud alaihissalam, bagaimana seorang anak umur 16 tahun menjadi pemimpin perang di masa Rasulullah, namanya Usamah bin Zaid. Ini yang kita lihat. Bagaimana Imam Syafi'i yang 7 tahun dia hafal Quran, umur 15 tahun dia mendapatkan 100 anak panah yang dia tembakkan tepat selalu di tengah apa namanya? Busur sasaran. Di tengah sasarannya. Imam Syafi'i. Luar biasa itu. Bukan cuma sekedar ilmunya, rohnya enggak, tapi fisiknya juga mereka harus kita tempa. Makanya Rasulullah mengatakan alimu auladakum bisibahat warimayah warukubal khair. Ajari anak-anakmu itu dengan renang, ajari anak-anakmu dengan memanah, ajari anak-anakmu dengan rukub al-khair, menunggang kuda. Masya Allah, kalau ibu-ibu tahu bagaimana fungsi dari menunggang kuda, yakin saya ibu-ibu akan jual rumah beli kuda. Kuda ini Masya Allah sunnah Rasulullah yang dari dulu sampai hari kiamat tidak akan pernah habis. Karena akan ketika akhir zaman nanti yang ada kendaraan itu cuma kuda. Sogon nggak enak, Supra koneh. Nmax Ustaz, Nmax itu nanti habis kesedot. Nanti ada sebuah meteor yang datang. Ketika meteor datang itu disedot seluruh besi. Gak eneng nih besi-besi karatan kabeh Pak. Yang bisa pakai busur pun ujungnya pakai bambu bukan pakai besi. Besi udah gak ada. Habis. Lalu kuda, Masya Allah. Maka Rasulullah itulah penunggang kuda yang luar biasa. Lihat bagaimana Rasulullah tahun berapa Rasulullah diutus sebagai Nabi Sor? 40 tahun sebagai Nabi. Kemudian selama 10 tahun di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah tahun yang ke 10. Jadi setahun ke 10 hijrah ke Madinah, berarti Rasulullah berumur 40-50. Tahun kedua perang Badar, 150 km dari Madinah ke Badar. Rasulullah naik kuda, umur 52 tahun, Masya Allah. Itu dilanjutkan dengan perang-perang selanjutnya. Seperti umur Rasulullah 60 berapa tahun, 62 atau 63, jelang wafatnya Rasulullah, ada perang namanya perang Mu'tah, yang diikuti oleh Rasulullah dalam perjalanan yang sangat jauh. Ada perang Tabuk, Masya Allah, dengan kudanya Rasulullah itu. Bahkan ada satu kejadian di perbatasan Madinah. Ketika suatu malam mereka para sahabat berlomba untuk mendatangi kejadian tadi, Rasulullah sudah berada di sana menggunakan kuda yang tidak pakai pelana, nggak pakai apa-apa. Rasulullah dengan kudanya, lalu dengan rambutnya itu ditarik ke kanan, tarik ke kiri. Kuda Masya Allah Pak, kita posisinya simetris betul. Maka ketika kita menunggang kuda 1 jam saja, itu seperti kita push up 1000 kali. Kita menunggang kuda selama 1 jam, maka reposisi tulang belakang itu direposisi otomatis oleh kuda. Jadi dalam kondisi seperti ini, itu tulangnya itu langsung bergerak, tulang belakangnya itu menjadi bagus. Untuk yang terkena saraf kejepit segala macam dengan menunggang kuda, Masya Allah, Allah berikan kesembuhan. Memanah juga sama. Memanah adalah proses ketika dia menarik panahnya kemudian melepaskannya. Itu adalah proses kesehatan yang sangat luar biasa ketika diteliti oleh para ahli. Subhanallah. Renang apalagi, Masya Allah. Maka ajarkan anak-anak kita 3 olahraga ini aja lah. Udah gak usah ajarkan catur sama mereka Pak. Olahraga saya Ustaz, saya olahraga apa? Catur. Catur pula olahraganya. Berenang. Ayo, bisa berenang? Ya, berenang ya. Mana? Astagfirullah. Naik kuda? Astagfirullah. Anaknya siapa? Ayo, anak-anaknya nih protes sama bapak-bapaknya. Pak, belikan kuda. Mahal kuda Ustaz.
Ya udah, kalau nggak mau belikan kuda, bawa saya ke bistro, Ustaz. Pak, bawa ke bistro ya. Ajarkan naik kuda kami. Bistro yang murah meriah itu ada di Hamparan Perak. Atau di Binjai sini ada bistro. Atau tempat Bang Muharis itu ada juga kuda berapa ekor. Silahkan, manfaatkan itu. Nggak apa-apa keluar duit banyak kalau untuk kebaikan. Duit antum akan balik Pak ke antum. Nggak apa-apa, kita mesti. Kadang-kadang kita kan sayang-sayang mengeluarkan duit ya, ya. Saya ngeluarkan duit untuk anaknya belajar mana. Panahan mahal Ustaz. Busurnya ada 1,5 juta. Ya Allah, antum untuk makan aja kadang-kadang nggak sayang-sayang antum. Untuk kegiatan entertain, hiburan itu pergi ke Brastagi, pulang pergi habis 1,5 juta, aman, tenang aja. Sepeda motor belikan yang mahal-mahal. Tapi untuk pendidikan anak dalam hal 3 ini saja, berenang, memanah, berkuda, kita masih sayang-sayang mengeluarkan uangnya. Sayang duitnya Ustaz. Aduh, lebih baik untuk yang lain. Ya Allah, untuk yang lain apa sekarang? Ayo bismillah Bapak Ibu sekarang. Sekarang saatnya kita mencoba, bukan menolak hadis saya bilang, tapi menolak kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, jangan sampai masa di mana Engkau prediksikan melalui lisan Rasulullah bahwasanya akan terjadi masa di mana ilmu akan dicabut, masa di mana generasi Islam ini, masya Allah, ada gantinya juga ya. Masa di mana generasi Islam ini dalam kondisi yang hari ini terdolimi, mangkrak ini Pak, regenerasi ini mangkrak Islam ini. Kita kehilangan orang yang seperti Pangeran Diponegoro lah, ya kita boleh lihat, atau Jenderal Sudirman. Nggak ada lagi, Indonesia ini nggak punya panglima-panglima yang seperti ini, panglima zuhud, warok, yang hanya mengedepankan perjuangan, mengedepankan kalimat Islam. Nggak jarang kita dapatkan ini. Kita dapatkan dari mana? Ayo dari anak-anak kita nih. Kita jadikan istri kandi yang panahnya nggak meleset nih, anak-anak perempuan kita nih. Anak-anak laki-laki kita nih, masya Allah. Jadikan mereka lomba panah, nggak apa-apa, tingkat nasional, tingkat provinsi, bismillah. Ikhlaskan niat karena Allah tapi nggak apa-apa, karena hari ini kalau kita nggak masuk dalam yang resmi bahaya juga. Ikut perpani, kalau perlu ikut lomba renang, tapi dengan pakaian yang sopan. Ya, ajari mereka renang. Sehingga ketika ada permasalahan, banjir segala macam, anak kita bisa kita andalkan. Masuk dia, belum nolong orang segala macam. Ini mungkin menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan ke depannya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu taat kepadanya, selalu mengedepankan regenerasi. Kadang-kadang mohon maaf nih, imam udah tua kali, posisinya giginya sudah habis, makharijul huruf yang dikeluarkan di mulutnya sudah nggak karu-karuan. Mungkin dulu bagus bacaannya, tapi kalau udah tua, ini harus ada regenerasi Pak. Maka tadi malam saya ngisi di Masjid Taqwa di daerah Tandem itu, di Sisa. Itu imamnya anak muda, anak UIN, masya Allah bacaannya bagus. Padahal di belakangnya tuh banyak orang-orang tua yang biasa jadi imam di situ. Inilah masjid yang hebat ini, memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk tampil. Ini yang udah tua ya sudahlah, dia nggak usah tampil lagi. Ajukan mereka agar mereka maju, bergerak, menggantikan yang tua menjadi lebih baik. Maka mudah-mudahan dengan yang seperti ini, ganti dari anak-anak kita yang di belakang kita. Mereka bukan generasi yang khalfun adha'us shalah, bukan generasi yang meninggalkan sholat, juga bukan generasi yang attaba'as syahwat, yang mengikuti hawa nafsu. Hari ini kita melihat mereka waktunya habis untuk melakukan sesuatu yang sia-sia, habis untuk melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya dalam urusan dunia dan akhirat. Dunianya nggak bermanfaat, gitu ya. Dunia nggak bermanfaat, ngapain? Nggak efektif hidupnya anak-anak sekarang. Daring, nggak sekolah, kemudian 1 minggu sekolahnya cuma 2 hari, sisanya di rumah main bola, main game, hari-hari cuma mager, malas gerak, rebahan. Ya, hati Pak. Game aja. Udah main game, nonton TV. Habis nonton TV, main keluar. Main keluar bukan main yang kira-kira mengolah fisik mereka, nggak ada. Main guli. Atau kemudian main
kartu. Allahu Akbar. Yang ada unsur-unsur judinya nih, kecil-kecilan nih, judi kecil-kecilan nih, main guli ada judinya unsurnya, main gambar ada unsur judinya, main karet ada unsur judinya. Ayo 3 ini Pak, Masya Allah. Jadi anak-anak kita itu betul-betul anak-anak yang matang nih, ketika dia besar siap lebih baik dari kita, lebih baik dari kita, dan dia akan menjadi pendobrak perubahan insya Allah yang akan menghalangi hari kiamat itu akan turun di masanya. Ya, kita pengennya kayak gitu. Tapi kalau kita ngelihat di sini kan kayaknya kita udah pesimis nih. Allah ini kok betul-betul nih zaman udah dekat. Kemudian dalam hal yang lain pasar dekat gitu ya. Pasar dekat kata Rasulullah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul mengatakan nanti kalian akan mendapatkan di akhir zaman orang-orang berbicara menggunakan ekor-ekor sapi, seperti cambuk ekor-ekor sapi gitu. Kita dulu nggak tahu apa cambuk ekor sapi, rupanya dia ini adalah seperti cambuk. Kita berbicara dengan seperti cambuk gitu. Ini bisa juga nih, Masya Allah, betul juga nih kata Rasulullah. Ini sudah terjadi. Tanda-tanda kecil akhir zaman sudah sangat banyak. Tapi kita berusaha maksimal. Ya Allah, janganlah Engkau turunkan tanda besar di masa kami. Kami akan siap, kami akan berusaha, kami akan membangun generasi kami agar mereka terus menjadi menjadi generasi yang akan memperbaiki negeri ini. Di negeri lain Islam sudah hilang Pak. Dulu Manila, Filipina itu Islam, Masya Allah, negeri Islam. Maluku, Mamaluk itu dulunya mayoritas Muslim, Masya Allah. Kemudian kalau kita melihat di Patani, di Thailand itu Masya Allah dulunya juga negeri Islam. Tapi kemudian mereka banyak kehilangan keislaman mereka. Termasuk Spanyol, itu Andalusia Pak. Itu peradaban Islam mulai dari sana dulu. Eropa itu memulai peradabannya dari Andalusia. Tapi hari ini Spanyol sudah sedikit sekali orang yang memeluk agama Islam. Maknanya apa? Bisa Islam itu nanti hilang dari Indonesia. Bisa, sangat mungkin terjadi itu. Hari ini sudah banyak sekali bagaimana cara-cara menjatuhkan, mendolimi, memberangus seluruh gerakan-gerakan Islam. Banyak sekali di Indonesia yang hari ini kita melihat terang-terangan Islam dalam kondisi yang sedang dihancurkan. Nggak menutup kemungkinan itu akan terjadi. Maka kita harus semangat bagaimana jangan sampai ini terjadi di Indonesia. Indonesia tetap negeri Muslim yang akan kita pertahankan keislamannya dengan membangun generasi-generasi, terutama di Darus Sunnah ini. Insyaallah. Bisa ya Bang ya? Insyaallah. Dan ibu-ibu semangat ya Bu. Bu. Nah, gitulah. Jawab sedikit biar senang ustadznya. Semangat, bangun generasi. Apalagi di masa-masa pandemik seperti ini, kita punya kesempatan banyak bersama dengan anak-anak kita. Jangan menyerah. Sekarang malah ibunya yang pintar. Anaknya belajar, stres, nggak tahu ibunya yang ngajari. Ya ibunya tamatan SMA, tamatan kuliah, bisa semua dikerjakan sama dia. Kerjaan anak SD, anak kelas 2, kelas 3, kelas 4 SD. Coba kalau anaknya SMA, bingung juga ibunya itu. Aku nggak tahu nih nak. Makanya ayo, Bismillah. Masih banyak pertemuan-pertemuan dengan anak-anak kita yang masih belum terlambat. Waktu itu nanti kalau seandainya bisa, bagi yang sudah menyesal, seandainya bisa lah waktu ini diputar, maunya diputar lagi biar anak saya jadikan sebagai seorang yang baik. Tidak saya paksakan, maka memaksakan juga nggak bagus Pak. Paksakan harus masuk pesantren. Harus gitu ya. Pokoknya kalau enggak ada. Mau pigi-pigi dengan cara yang kasar, yang keras. Ini juga bukan pendidikan yang tepat. Ya, kasihan anak-anak kita yang dipaksa. Dengan cara yang mana passion dia kemana? Tapi bagaimana pondasinya tetap. Jangan sampai dia pacaran, jangan sampai dia merokok, jangan sampai dia mempunyai akhlak yang jelek. Harus attitude yang pertama kali akhlak. Baru kemudian selanjutnya ilmu tergantung otak dia. Kalau dia nggak sanggup jangan paksakan. Kemudian berikan kemampuan, berikan pilihan. Ayo kamu mau kemana? Mau gini-gini, oke. Tapi hati-hati, kamu tetap harus menjaga 1 sholat, 2 akhlak, nggak boleh pacaran, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Ada rule, ada aturan yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita ini akan menjadi benteng. Bagi apa? Bagi hadis ini supaya tidak turun di masa kita. Mudah-mudahan. Kita berharap sekali seperti itu. Demikian mudah-mudahan bermanfaat.
Bapak Ibu jamaah pengajian Ummahat Amanah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat untuk terus menjalankan aktivitas di tahun baru ini 1443 Hijriah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.